Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Wija Channel, ngobrol santai seputar YouTube dan kehidupan. Oke teman-teman, di video sebelumnya saya sudah membahas tentang cara pengajuan monetisasi YouTube. Nah, teman-teman bisa lakukan 3 langkah ya untuk mengajukan monetisasi channel supaya diterima menjadi program partner YouTube. Nah, untuk di video sebelumnya saya juga sudah memberitahukan ya, untuk teman-teman benar-benar mengecek satu persatu videonya, baik itu dari videonya itu sendiri, kemudian backsoundnya, thumbnail, judul, deskripsi, tag video, hashtag, dan lain-lainnya. Karena supaya untuk memudahkan proses monetisasi channel supaya bisa diterima, karena bila ditolak maka teman-teman akan bisa mengajukan ulang pada 1 bulan ke depan setelah pengajuannya ditolak. Ya teman-teman bisa perhatikan dulu ya, sebelumnya itu untuk yang ditolak monetisasi itu biasanya ada 3 hal yang sering menjadi alasan YouTube untuk menolak channel yang teman-teman ajukan. Nah, berdasarkan dari pengalaman saya pernah 4 kali ditolak monetisasi ya. Untuk alasan penolakan dari YouTube itu biasanya ada 3 hal, yaitu 1, melanggar pedoman komunitas YouTube. Nah, sebelum teman-teman mengajukan monetisasi YouTube, maka silakan baca dulu untuk pedoman komunitas YouTube itu seperti apa, supaya bisa paham sebelum mengajukan monetisasi supaya channelnya bisa diterima monetisasi. Kemudian untuk yang kedua yaitu konten yang berulang. Nah, konten yang berulang ini adalah konten yang dianggap hampir sama, itu nanti bisa dianggap konten yang berulang. Makanya teman-teman perhatikan jangan sampai di antara satu konten dengan konten yang lainnya itu benar-benar mirip ya, jangan sampai ada kemiripan, karena itu akan dianggap sebagai konten yang berulang seperti dari thumbnailnya ataupun judulnya. Apalagi isi kontennya itu sama, maka akan dianggap konten berulang dan akan ditolak monetisasinya oleh pihak YouTube. Dan teman-teman bisa berhati-hati. Nah, ini biasanya untuk konten-konten game ya. Perhatikan ya, untuk cara membuat narasinya itu benar-benar harus dibedakan. Bila sudah terlanjur ada konten yang memiliki kemiripan, silakan bisa dihapus atau diedit dulu sebelum melakukan monetisasi. Nah, untuk alasan yang ketiga biasanya konten yang digunakan ulang. Nah, konten yang digunakan ulang ini sering ya. Untuk pengalaman saya juga 3 kali itu ditolak, kan 4 kali ditolak. Untuk yang 3 kali itu, alasannya masih sama, yaitu konten yang digunakan ulang. Konten yang digunakan ulang atau konten reupload. Jadi konten ini sudah banyak digunakan oleh kreator lain. Nah, konten ini biasanya rawan terhadap konten musik. Nah, konten musik, kemudian konten ceramah itu sering ditolak monetisasinya dengan alasan konten yang digunakan ulang. Maka hati-hati untuk teman-teman yang menggunakan atau membuat konten bukan konten original, misalnya konten yang diedit atau melakukan editan, itu harus berhati-hati, terutama untuk konten-konten musik, konten game maupun konten ceramah. Itu sering ditolak monetisasinya dengan alasan konten yang digunakan ulang. Nah, untuk yang konten yang digunakan ulang seperti pengalaman yang pernah saya alami itu, di sini YouTube memberikan masukan. Nah, untuk masukannya ini kan kebetulan untuk channel saya itu pernah 4 kali ditolak monetisasi dengan alasan konten yang berulang dan konten yang digunakan ulang. Nah, untuk yang konten digunakan ulang ini pihak YouTube memberikan masukan ya. Di sini untuk masukannya, tinjau masukan kami. Tim peninjau kami mendapati bahwa channel Anda berisi hal berikut konten yang digunakan ulang. Nah, kemudian ada konten yang digunakan ulang itu yang boleh dimonetisasi dan tidak boleh dimonetisasi. Untuk konten yang boleh dimonetisasi yaitu contoh hal yang
boleh dimonetisasi, yaitu satu, review yang ditambahi bumbu humor dan analisis pada konten yang bukan karya asli Anda. Nah, jadi bila teman-teman menggunakan konten diupload, artinya bukan konten original rekaman sendiri, itu teman-teman boleh menggunakannya, namun harus dikasih revisi, misalnya ditambahi bumbu humor, itu bisa ditambahi bumbu humor itu, dan analisis pada konten itu bisa diterima monetisasi. Kemudian yang kedua, klip dari konten orang lain sebagai bagian dari ulasan kritis. Nah, bila teman-teman mengkritis suatu konten ya, klip, misalnya teman-teman ambil klip kemudian diulas secara kritis, maka itu bisa dimonetisasi. Kemudian untuk yang ketiga, adegan suatu film yang dialog atau voice overnya telah Anda ubah. Nah, misalnya teman-teman ngambil dari video film-film, kemudian untuk suaranya itu diubah sendiri, itu bisa dimonetisasi. Misalnya film Rambo, atau misalnya film yang barat ya, film yang luar negeri, Hollywood, kemudian teman-teman isi dengan suara bahasa Jawa, itu bisa dimonetisasi. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu pemutaran ulang turnamen olahraga yang berisi penjelasan Anda seputar tindakan kompetitor demi meraih kemenangan atau yang mengakibatkan kekalahan. Nah, untuk teman-teman yang misalnya hobi dengan konten seperti sepak bola atau bulu tangkis atau apa saja ya yang berhubungan dengan olahraga, itu bisa gunakan konten tersebut, namun diberi narasi, diberi penjelasan menggunakan suara asli teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu video reaksi berisi komentar Anda terhadap video aslinya. Nah, ini video reaction juga bisa dimonetisasi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu rekaman karya kreator lain yang sudah Anda edit dengan menambahkan jalan cerita atau komentar. Itu kontennya digunakan ulang, namun bisa dimonetisasi. Nah, untuk selanjutnya konten reupload yang tidak bisa dimonetisasi yaitu satu, antara lain ya, satu, video singkat yang Anda kompilasi dari situs media sosial lain. Nah, misalnya teman-teman mengambil video short dari aplikasi lain ya, seperti Snack Video, TikTok, Instagram, atau yang lainnya, kemudian teman-teman ambil, itu kan videonya pendek-pendek, kemudian teman-teman ambil terus digabung-gabungkan menjadi satu video dari beberapa video pendek, kemudian digabungkan menjadi satu video panjang. Itu tidak bisa, apalagi masih ada watermarknya, itu otomatis tidak akan bisa. Kalaupun bisa, nanti akan ada dolar kuningnya, itu hati-hati ya. Ini untuk yang sudah monetisasi. Namun untuk yang akan baru mendaftar monetisasi pastinya akan ditolak. Kemudian untuk yang ketiga yaitu untuk yang kedua yaitu koleksi lagu dari beragam artis meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka. Nah, koleksi lagu, misalnya teman-teman membuat satu album ya, dari beberapa lagu teman-teman ambil kemudian dijadikan satu album itu. Nah, ini yang pernah saya alami. Jadi membuat satu album yang dipilih dari beberapa lagu kemudian digabungkan dan dijadikan satu album, itu akan ditolak monetisasi. Kemudian yang ketiga yaitu klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda yang diedit menjadi satu dengan sedikit atau tanpa narasi. Nah, klip yang menampilkan berbagai momen. Nah, klip yang diambil dari momen-momen tertentu kemudian digabungkan tanpa diedit atau tanpa diberi narasi, itu juga akan ditolak monetisasi. Selanjutnya konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain. Nah, ini biasanya konten musik, konten ceramah, atau konten puisi dan lain-lain, itu biasanya
sudah sering diupload oleh kreator lain ya. Nah, ini akan terdeteksi oleh YouTube. Konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain, nah, ini otomatis akan terdeteksi oleh YouTube sebagai konten yang digunakan ulang dan tidak akan diterima monetisasi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu promosi konten orang lain meskipun Anda telah mendapatkan izin mereka. Nah, jadi untuk promosi konten orang lain meskipun Anda telah mendapatkan izin itu tidak bisa dan tidak akan diterima monetisasinya. Nah, itu ya sedikit masukan dari saya berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami. Semoga menjadi masukan untuk teman-teman yang akan mengajukan ulang ya, supaya memperhatikan hal tersebut agar bisa lolos monetisasi. Karena kalau tidak lolos maka teman-teman akan harus menunggu 30 hari ke depan atau 1 bulan untuk bisa mengajukan ulang monetisasi. Jadi perhatikan 3 alasan tadi, yaitu 1, melanggar pedoman komunitas YouTube, kemudian yang kedua konten berulang, dan yang ketiga konten yang digunakan ulang. Jadi hati-hati, pastikan teman-teman cek kembali videonya satu persatu, kontennya satu persatu supaya bisa lolos monetisasi. Untuk yang videonya asli rekaman sendiri mungkin teman-teman bisa tenang ya, tapi tetap dicek satu persatu apakah ada mengandung musik yang bisa terkena klaim kita ataupun hal yang lainnya. Yang penting benar-benar dicek sebelum mengajukan monetisasi supaya bisa mudah diterima dan tidak mengulangi pendaftaran lagi yang harus menunggu 1 bulan ke depan. Oke, terima kasih untuk pembahasan pada video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.